pasal yang kelima. Kita buka bersama-sama lebih dahulu. Let's turn to Matthew chapter 5. Alright, okay. Matthew chapter 5 verse 9 to 12. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Merekalah yang empunya kerajaan surga. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is Berbahagialah, the kingdom of heaven. berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Saya percaya bahwa firman daripada Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima sangat memberkati akan gerejanya. I believe the word of God himself in Matthew chapter 5 really blesses his church. Karena firman di dalam Matius yang kelima membuat saudara dan saya berbahagia. Because this chapter makes you and I blessed. Oleh sebab itu banyak dikatakan di dalam ayat demi ayat yang mana firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Verse after verse, the Bible says, blessed are you. Karena Tuhan ingin untuk setiap daripada kita mengalami sesuatu kehidupan di dalam kebahagiaan. Because God wants every one of us to be blessed. Kehidupan di mana saudara dan saya boleh diberkati oleh Tuhan. Life where there is blessings from God. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Matthew chapter 5 verse Yang 9. mana menjadi tema hari ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Which is the theme today that I want to share with you. Yang mana firman ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Blessed are those who work for peace. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. For they will be called the children of God. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin bagikan kepada kita. Something extraordinary that God wants to share with Untuk us. membuat setiap daripada kita bahagia. To make each one of us blessed. Yaitu di mana firman Tuhan mengatakan orang yang membawa damai, mereka akan menjadi orang yang bahagia. Those who work for peace, those are the blessed ones. Kalau kita melihat keadaan zaman pada saat ini, If we look at our time these days, sebenarnya dari dahulu sampai sekarang, from the past till now, banyak orang berbicara akan damai. many people talk about peace. Banyak orang memikirkan, menginginkan akan kehidupan untuk di dalam perdamaian. People think about they desire life with peace. Tetapi kita mengetahui bahwa banyak menghadapi akan kesulitan untuk mendapatkan kedamaian. But we know that there are difficulties to receive peace. Bahkan banyak orang tidak mendapatkan akan kedamaian. And many people don't get peace. Dan kenyataannya di dalam sejarah, And the reality is in banyak orang history, membicarakan sampai saat ini masih menginginkan akan kedamaian. many people still wanting peace. Kalau kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh seorang pemenang daripada Piala Nobel, One of the Nobel Peace Prize, yaitu Malala yang dari Pakistan. Malala from Pakistan, Dia berkata, if you want to end the war, then instead of sending guns, send books. Instead of sending tanks, send pens. Instead of sending soldier, send teacher. Malala menginginkan sesuatu kedamaian. Malala wants peace. Nelson Mandela juga mengatakan, if you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he become your partners. Saudara tahu siapa di situ? Albert Einstein. Dia berkata, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Bahkan kita tahu Presiden Amerika yang ketiga, Thomas Jefferson mengatakan, peace and friendship with all mankind is our paling wise, paling bijaksana It's the wisest di dalam setiap policy yang dibuat. policy.
Mereka semua kalau kita boleh melihat mereka merindukan akan peace, berbicara banyak akan peace. If we see what they talked about, they all talked about peace. They talk a lot about peace. Tetapi kenyataannya sampai saat ini But the reality is, until now, masih banyak sekali akan pertentangan, pertengkaran ataupun peperangan there's so bahkan. many wars, there's so many strife. Kalau saudara hidup di dalam zaman tahun 60-70-an, If you live in saudara the sudah 60s, lahir, 70s, saudara tentunya akan ingat juga apa yang dikatakan oleh John Lennon melalui lagu-lagu kampanye tentang perdamaian. you remember what John Lennon said through his songs John about peace. Lennon menginginkan akan kedamaian. He wants peace. Maka dari itu banyak orang yang menyukai akan simbol peace. So many people like the symbol peace. Ya, bahkan kalau kita boleh melihat John Lennon menyanyikan akan sebuah lagu yaitu Give a Peace a Chance. There's a song that he sang, Give a Peace a Chance. Sesuatu yang mereka rindukan. Something that they were longing. Banyak sekali yang kita boleh melihat di dalam keadaan akan zaman saat ini. In this era, many times we can see Apa yang mereka rindukan. Bahkan banyak yang tidak mendapatkan sampai saat ini. many they desire, but they did not. Kalau achieve saya it. boleh katakan dari sejak tahun 1945, If I may say, since 1945, saudara mengetahui bahwa Indonesia merdeka pada tahun itu. the Indonesian country received the independence. Tetapi sampai saat ini, rekod mengatakan lebih daripada 70 perang di dunia ini But up until now, the record says that more than 70 wars, terjadi In the world. secara signifikan di dunia ini. it's happening significantly in the world. Sesuatu yang sangat menyedihkan apa yang Tuhan Yesus Kristus rindukan, tetapi tidak terjadi di dunia ini. It is very sad. Jesus really wanted it, but it's not happening in this world. Bahkan tidak hanya terjadi di dalam dunia politik. Not in just politics. Mereka yang menyerang satu dengan yang lain. Those who attack one another, Tidak ada sesuatu kedamaian di dalam politik. there's no peace in politics. Tidak hanya kedamaian di antara negara, Not just peace among the nations, tetapi bahkan tidak ada kedamaian di dalam kehidupan di keluarga juga. even no peace among families. Kalau kita boleh melihat di antara keluarga, yaitu mungkin suami bertentangan dengan istri, Husbands against wife, mungkin anak-anak bertentangan dengan orang tua, children's against their parents. bahkan tidak ada sesuatu kedamaian. No peace in the family. Mereka ribut satu dengan yang lain. There no peace against each other. Kalau kita boleh melihat tidak hanya di dalam keluarga, Not just in families, juga bahkan di dalam gereja pun. even in church. Sangat sesuatu yang menyedihkan. It is sad. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat dia berada di khotbah di bukit, dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. But what did Jesus said when he was giving the Sermon on the Mountain? He said, "Blessed are those who brings peace. Mereka akan menjadi apa? Anak-anak Allah. They shall be called sons of God. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah. They shall be called sons of God." Bukankah saudara dan saya merindukan peace? Is that what we're really wanting? Peace? Ada amin saudara. Amen. Tetapi sebenarnya sebaliknya yang terjadi seringkali yang kita lakukan dalam kehidupan kita. What we're usually happening in our lives is the opposite. Pada saat saya mempelajari akan hal ini, menyadarkan kehidupan saya bahwa benar, sebenarnya Tuhan menginginkan kehidupan kita untuk hidup di dalam kedamaian. When I was preparing for this, it makes me realize, yes, God really wants us to have peace in our lives. Tetapi seringkali apa yang kita lakukan, tindakan kita ataupun ucapan-ucapan kita sering kita menyerang satu dengan yang But lain. what usually happens is what we say, what we do, we're actually attacking one another. Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam kedamaian. God wants us to live in peace. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, biarlah kita boleh merenungkan apa yang Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. As God's children, let us meditate that blessed are those who bring peace. Sebenarnya apa yang dikatakan di dalam let me see. Oh, this one. Sorry. Sebentar, I'll go back to ya, kita dalam ayat yang 9. Saudara perhatikan di sini.
Take a look at verse 9. Ya. Dikatakan di dalam kitab bahasa New Living Translation, dikatakan God blesses those who work. Tuhan tidak berkata bahwa untuk saudara dan saya hanya menjaga peace, tetapi work. God doesn't ask us just to maintain peace, but to work for peace. Bukan sesuatu yang hanya sekedar untuk kita jaga. It's not something that we just keep or maintain. Karena kalau kita jaga berarti kita menginginkan hal itu sudah ada dan kita pelihara. Because if that is the case, that is something that already happens, then we just need to maintain it. Tetapi kita sebagai anak-anak daripada Tuhan, Because as God's children, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kehidupan kita untuk menjadikan. as God's children, God wants us to make it happen. Kalau kita bekerja, work, it means kita menjadikan sesuatu. If we work, that means we make something happen. Menjadikan yaitu kedamaian itu terjadi. To make peace happen. Tuhan tidak mengatakan untuk kita memelihara. God doesn't ask us to keep. Kalau kita memelihara berarti hal itu sudah ada. If that's the case, that means it exists already. Tetapi kedamaian di dunia tidak ada. But there is no peace in the world. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadikan kedamaian itu ada. As God's children, we have to make peace happen. Mungkin di tengah-tengah rumah tangga saudara Maybe in the tidak midst of our ada family. kedamaian. Tetapi tugas daripada kita sebagai anak Tuhan, yaitu menjadikan yang tidak ada kedamaian, menjadi ada kedamaian. Our duty as God's children is to make peace that's not there to make so that it's become there. Ada amin. Amen. Tugas daripada setiap daripada kita. Our duty Untuk kita tidak menunggu. is not for us to wait, Tetapi menjadikan yang tidak ada menjadi ada. so that turn something that doesn't exist to Kedamaian something yang that's there. tidak ada menjadi ada. Peace that's not there becomes peace that's there. Ada amin saudara. Amen. Setiap daripada kita Tuhan menginginkan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. God wants every one of us to make peace happen. Yaitu kedamaian yang harus terjadi. Peace that needs to Di dalam happen in our kitab lives. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Romans 12:18. Yang berkata bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung daripada siapa? Padamu. If it is possible, as far as it depends on you, Kalau tergantung daripada kita, if it depends on us, firman Tuhan katakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. the word says, live at peace with everyone. Kita tidak dapat merubah orang lain. We cannot change other people. Kita mungkin tidak dapat merubah akan dunia ini. We may not be able to change the world, Tapi kalau bergantung dengan kita, but if it depends on us, kalau ada hubungannya dengan kita, if it relates to us, biarlah kita yang menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. let us be the one who can make that thing happen. Ada amin, saudara. Amen. Jadi jangan mengharapkan yang lain. Don't expect for other things. Jangan mengharapkan akan pemerintah membawa perdamaian. Don't hope for the government to bring peace. Mungkin pemerintah akan membawa senjata. Maybe the government will bring guns. Mungkin orang akan membawa pedang. Maybe people will bring sword. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, But we as God's children, kalau hal ini bergantung dengan kehidupan if this all kita, depends on us, ada hubungannya dengan kita, if it relates to biarlah us, kita membawa. let us bring peace. Ada amin. Amen. Untuk setiap daripada kita, untuk menjadikan yang tidak ada ini menjadi ada. So that we can make it happen. Karena firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma, yaitu kalau bergantung dengan kita, Because jadikan hal itu. because the word from that Paul said, if it depends on you, live peaceably with all men. Hiduplah di dalam perdamaian Live in peace dengan semua orang. with all men. Ada amin, saudara. Amen. Jangan sampai ada musuh di dalam kehidupan kita. We don't want to have enemies in our lives. Kalau hal itu bergantung dengan saudara, If that depends on you, jangan mempunyai perkataan yang menyakitkan orang lain. do not have word that hurts other people. Kalau hal itu bergantung atau berhubungan dengan saudara, If that depends on you, jangan sakitin suamimu atau istrimu. do not hurt your husband or your wife. Jangan sakitin akan anak-anakmu. Do not hurt your children. Biarlah kita mempunyai damai. Let us have peace. Kita selalu mempunyai kedamaian We always have di dalam peace rumah tangga in kita. our family. Ada amin, saudara. Amen. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam kedamaian. Because the word of God teaches us to live in peace. Bahkan di dalam kitab Proverb pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Proverbs 12:20. Dikatakan tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan
kesejahteraan mendapat sukacita. The seed is in the hearts of those who plot evil, but those who promote peace have joy. Dikatakan bahwa orang yang promote peace have joy. Orang Those who promote peace have joy. yang menasihatkan ataupun membawa akan perdamaian itu, orang itu akan mendapatkan sukacita. Those who promote peace will have joy. Setiap daripada kita menginginkan sukacita. Every one of us Maka dari itu wanting biarlah kita joy. promote peace. Let us promote peace. Bagaimana kita promote peace? How can we do that? Kalau kita promote peace itu kalau ucapan kita mengeluarkan sesuatu ucapan-ucapan yang benar. It's when our words are right. Ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan akan orang lain. Those words that are not hurting others. Maka dari itu akan kita akan promote peace dan di mana kita akan bersukacita. That's how we can promote peace, and then we'll have joy. Di dalam khotbah Tuhan di bukit, Yesus memanggil setiap daripada kita untuk menjadi pembawa damai. In the Sermon of the Mount, Jesus is calling us to bring peace, Untuk mengerjakan akan perdamaian. to work for peace. Sesuatu yang utama perdamaian kita yaitu berdamai lebih dahulu dengan Allah. It's ultimate that we have peace first with God, Dan kita damai dengan sesama kita. and then we have peace with others. Karena sumber kedamaian semuanya hanya dari Allah sendiri. Because the source of peace is God Himself. Karena itu Tuhan mengirimkan yang tadi lagu melalui yang kita nyanyikan, He is the Prince of Peace yang membawa damai. Because God sent Prince of Peace, the song that we sang earlier. Dia yang bangkit dan hidup. He is risen and live. Dia adalah Prince of Peace. He is the Prince of Allah, Peace. Raja Damai, God, the Prince of Peace, yang akan menganugerahkan kedamaian di dalam kehidupan kita. who will bring peace into our lives. Untuk kehidupan kita lebih dahulu damai dengan Dia. We need to have peace with our God first. Bagaimana kita dapat menjaga akan atau mengerjakan akan perdamaian? How we can work for peace. Yaitu lebih dahulu kita harus damai dengan Allah We need kita. to make peace with God first. Tanpa ada sesuatu kedamaian dengan Allah kita, maka dari itu impossible kita dapat memberikan akan kedamaian kepada semua orang. It is impossible to bring peace unless we have peace with God first. Sesuatu yang kita boleh belajar di dalam firman Tuhan, We can learn from the Word of God. yang mana dikatakan di dalam firman Tuhan, yang mana di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, Ephesians chapter 4, ayat yang ke-15. verse 15. Yang berkata, tetapi dengan teguh berpegang pada benaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus Yesus adalah kepala. Instead, speaking the truth in love, and we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Di dalam bahasa Indonesianya sedikit kurang jelas, It is not very clear in the Indonesian tetapi language, kalau saudara merenungkan apa yang ada di dalam bahasa Inggris, but if you meditate on what's written in English, yaitu yang dikatakan speaking the truth in love. speak the truth in love. Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah. I believe this is not something that is easy to do. Pada saat kita speaking the truth, When we speak the truth, sesuatu yang gak mudah. it is not easy. Tetapi kadangkala merupakan sesuatu yang kalau saya boleh katakan sesuatu yang mungkin sepertinya dapat menyakitkan akan orang lain. If I may say something that may hurt other people, Tetapi pada saat kita berbicara the truth yang disertai dengan love, but as we speak the truth in love, maka dari itu setiap orang percaya yang mana mau mengerjakan perdamaian, mereka akan dapat melakukan akan hal ini. every believer who wants to work for peace, they can do this. Bukan hanya sekedar berbicara the truth. Not just merely speaking about the truth. Orang kadangkala sering banyak berpikir, well, I just want to speak the truth. People sometimes think, well, I just want to speak the truth. Aku nggak mau menutup-nutupinya. I don't want to cover it. Tetapi sebenarnya tanpa ada sesuatu pengertian love yang disertakan. But without love in there, Oleh sebab itu terjadi bahkan sesuatu konflik karena kita speak the truth. there could be conflict because we speak the truth. Misalnya saya mengatakan kepada seseorang yang mungkin orang itu benar-benar gemuk, tetapi saya katakan kepada orang itu, kamu gemuk sekali.
Like if I really say for a person who is really fat, I say you're really fat. Perkataan saya adalah perkataan the truth. What I say is the truth Karena orang itu gemuk. because he is fat. Tetapi perkataan saya tanpa yang saya sertain dengan love, Without love, maka dari itu akan menyakitkan akan orang itu. it's gonna hurt that person. Ada amin, saudara. Amen. Di dalam kehidupan kita, In our lives, kita sering lupa pada saat we have to speak the truth in love. we forgot many times that we need to speak the truth in love. Berbicara di dalam kebenaran, ya, sesuatu yang benar, tetapi di dalam kasih. Speak the truth, but also in love. Tuhan ingin untuk kita melakukan akan hal ini. God wants us to do this. Kadangkala pada saat kita ingin untuk melakukan perdamaian, Oftentimes, as we want to make peace, yang orang sering lakukan yaitu kita takut mengucapkan kebenaran. what people like to do is they're afraid to say the truth. Kadangkala kita tutup-tutupin. Sometimes we try to cover it. Kadangkala kita taruh di bawah karpet. Sometimes we put it under the carpet. Yang penting saya damai. As long as we're at peace with others. Tapi pada saat sesuatu yang numpuk di atas karpet kita, But when things keep piling up, maka dari itu akan meledak terjadi. it will explode. Bahkan sesuatu yang besar yang terjadi di dalam relationship. Even something big in our relationship. Yang firman Tuhan ajarkan bukan sesuatu yang kita tutup-tutupin. What the Word of God is teaching us is something for us to cover. Tetapi sesuatu pembicaraan yang benar, but in love. It's the truth, but in love. Ada amin, saudara. Amen. Seringkali kita takut untuk kita mengadakan sesuatu konfrontasi ataupun menyampaikan sesuatu yang benar. Sometimes we are afraid to confront others or speak the truth to others. Tetapi sebenarnya hal itu dapat terjadi sesuatu yang tidak baik bahkan di kemudian hari. But what may happen is something bad happens in the future. Tuhan mau untuk kita berbicara sesuatu yang benar. God wants us to speak the truth. Banyak sekali orang dapat memberikan alasan demi sesuatu alasan. People can make excuses. Untuk memberikan sesuatu damai. They say to bring peace. Ada seorang yang mempunyai mobil Corvette. Somebody owns a Corvette. Karena dia in the middle of midlife crisis. He's in his midlife crisis. Ya, dia mempunyai Corvette yang baru. He has a new Corvette. Dia nyetir dari Clear Lake ke I-45. He was driving from Clear Lake Yeah. to 45. Langsung dengan kecepatan 80 He just zoomed in with 80 miles Yeah. per hour. mile per hour. Of course di downtown di stop oleh polisi. Of course, the police pull him over Pada at saat downtown. polisi menyetop, And when the police stop him, ya, karena dia sudah nervous pada saat itu dia drive 80 miles because he per was hour. nervous, driving 85 miles per hour, Maka dari itu polisi bertanya kepada orang ini, the police ask him, "Gentlemen, why you speeding this afternoon?" "Gentlemen, why are you speeding this afternoon?" Ya. Dan apa yang dikatakan oleh orang ini? And what did he say? Karena dia mau peace, Because I want peace. maka dari itu dia mengatakan kepada policeman ini. So he said to this policeman, Yang dia katakan bahwa polis karena istri saya dibawa oleh trooper. "Police, because a trooper took my Maka wife. dari itu pada saat kamu di belakang saya speed. That's why, because when you're behind me, Yeah. that's why I was speeding. Saya takut kalau kamu mengembalikan istri saya. I don't want you to return my wife. Maka dari itu I have to drive faster." That's why I have to drive faster." Maksud saya, untuk membuat peace seringkali terjadi alasan demi alasan. What I mean is sometimes we make excuses or reasons Untuk to make peace, menutupin kesalahan dan lain to cover sebagainya. our mistakes. Kita tidak berbicara the truth. We're not speaking the truth. Nah, di dalam kehidupan kita, kita mau untuk kita hidup menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi juga dengan kasih. In our lives, we want to say the truth, but also in love. Di dalam firman Tuhan, seringkali kita sedikit bingung mungkin apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 34. Sometimes we get confused with what's written in Matthew chapter 10, verse 34. Firman Tuhan yang berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai Do not suppose that I have come to bring peace to di earth. atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang." I did not come to bring peace, but a sword. Banyak orang memakai akan ayat ini untuk menyerang yang lain. Many people use this verse to attack others. Aku datang nggak membawa damai.
I've come not to bring peace, Ya, tetapi aku datang membawa pedang. but I come with sword. Ya, mereka ingin seperti Tuhan Yesus. They want to be like Jesus. Sepertinya ayat ini bertentangan dengan apa yang kita belajar. It's like this verse, there's a Di dalam conflict with what we Matius 5 learned ayat yang ke-9. with Matthew 5 verse 9. Yang mana Tuhan Yesus sendiri berkata, God himself berbahagialah said, orang yang membawa damai. Blessed are those who make peace. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya? What does the previous verse say? Yang berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. Sesuatu yang membingungkan. It's confusing. Mana yang Tuhan mau? Which one is it really that God wants? Perdamaian Peace atau justru pertentangan? or strife? Perdamaian Peace atau peperangan? or war? Sesuatu yang sebenarnya kalau kita boleh perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Jesus said, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. Sebenarnya ayat ini Tuhan ingin menyatakan the truth in love. What God wanted to say is he wanted to say the truth in love to us. Bahwa manusia itu berdosa. That men are sinful. Sepertinya pada saat kita dikatakan berdosa, sesuatu yang offense kita. It's as if when we're taught to be sinful, it's offensive to us. Tetapi Tuhan berbicara the truth kepada kehidupan manusia. But God talks about the truth about life of men. Bahwa manusia berdosa. That we are sinners. Perlu untuk didamaikan. We need to be Dan reconciled. Tuhan datang dengan love. And God comes with love. Tuhan mengatakan bahwa kamu ada dosa. You have sin in your Tapi life. aku membawa love untuk kamu. But I'm bringing my love to you. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan dipikir aku datang hanya untuk membawa love saja. Karena kalau membawa love saja, orang nggak mengerti bahwa kita ini memerlukan akan love itu. Don't just think that I just come with love, because if it's just the truth, then people won't know that they need love. Berapa banyak memperhatikan bahwa sepertinya dengan apa yang kita bawa untuk anak-anak kita, membuat mereka mengerti bahwa kita mengasihi dia. How many pay attention that things that we give to our kids, do they really know that we love them? Banyak anak-anak gak mengerti Many children, they do not dengan understand pemberian kita. with what we give them. Sometimes mereka habis, oh thank you daddy, thank you mommy. Sometimes Habis they itu say, lupa. thank you daddy, thank you mommy. Buktinya, pemberian itu berada di mana-mana. What's the proof? All the gifts, they're all over the place in the house. Maminya, dadinya yang harus bereskan. The mommy and daddy, they have to pick up Apakah the mereka memelihara? No. Tetapi pada saat mereka benar-benar understand when they really understand bahwa ini pemberian yang benar-benar aku butuhkan. that is gifts is what we really need, Oleh sebab itu pada saat saya melalui Roh Kudus membawa saya untuk mengenal bahwa saya membutuhkan dia. through the Holy Spirit, it makes me understand that I really need Him. Benar-benar pemberian daripada Tuhan ini saya hargai. That we really appreciate the gift of God. Saya pelihara sampai bertahun-tahun. I take care of it for years. Oleh sebab itu Tuhan berbicara di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 34. That's why God says in Matthew 10 verse 34, Bahwa Tuhan datang bukan dengan damai saja. God doesn't just come with just peace, Tetapi Tuhan datang dengan membawa pedang, yaitu bahwa menunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa kita membutuhkan akan Allah. but He also comes to bring sword so that He can show that He is God. Dan Tuhan itulah yang berkata, I am the way. He says, I am the way. Akulah jalan. I am the way. Tuhan speak the truth in love. God speaks the truth in love. Ada amin, saudara. Amen. Di dalam kehidupan Tuhan mau untuk kita boleh merenungkan akan hal ini. In our lives, God wants us to meditate upon this. Bahwa di dalam kehidupan kita perlu untuk kita menyadarin
bahwa kita lebih dahulu damai dengan Allah. We need to realize that we need to make peace with God first. Karena yang terjadi di dalam kehidupan kita seringkali hal-hal yang demikian. Because what's really happening in our lives is things like Yang that. dikatakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. What's written in Mark chapter 7 verse 21 through verse 23. Bahwa banyak sekali akan pikiran-pikiran jahat. Evil thoughts, Banyak sekali akan percabulan, sexual immorality, pencurian, theft, pembunuhan, murder, perjinahan, adultery, keserakahan, greed, kejahatan, malice, kelicikan, deceit, hawa nafsu, lewdness, iri hati, envy, hujat, slander, kesombongan, arrogance, kebebalan. and folly. Semua yang jahat itu, All these evil things, itulah yang sering ada di dalam kehidupan kita. that is what we have usually. Kalau hal itu dosa itu masih ada di dalam kehidupan kita, If that sin still lives in our lives, sangat impossible saudara dan saya bisa menjadi pembawa damai. it is very impossible for us to bring peace. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengerjakan akan perdamaian itu, mengerjakan damai. The Word of God teaches us to work for peace, Untuk menjadi pembawa damai. to bring peace. Menjadi pembawa damai harus kita damai dengan Allah lebih We need dahulu. to be in peace with God first. Yaitu supaya dosa-dosa yang demikian tidak masih ada dalam kehidupan kita. So that sin doesn't live in our lives anymore. Bagaimana kalau masih ada sesuatu perzinahan? What if we still have adultery? Bukankah akan menyakitkan istri atau suami saudara? Is that not going to hurt your husband or wife? Ada amin saudara. Amen. Kalau dosa-dosa seperti demikian, If those sins, kalau masih ada pencurian, if we still have theft, bukankah menyebabkan sesuatu pertengkaran? is that not going to bring strife, Bukankah masih ada sesuatu mungkin permusuhan? enmity? Bagaimana kalau ada murder? What about murder, Bagaimana adultery? Greed? adultery, greed? Ada sesuatu di mana kelicikan, ada kejahatan, ada hawa nafsu. Lewdness, deceit. Semuanya ini penyebab daripada apa? Tidak ada perdamaian. All this is caused by no peace. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara mau berbahagia. Rumah tangga saudara akan mendapatkan damai kalau saudara damai dengan Tuhan lebih dahulu. If you want to be blessed, if you want your household, family to be blessed, make peace with God first. Kalau hubungan dengan kita dengan Tuhan, dosa-dosa kita akui. If we confess our sin to God, Kalau kita boleh hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, if we live in God's truth, maka dari itu damai akan ada di dalam kehidupan kita. the peace will live in our lives. Ada amin saudara. Amen. Di dalam kehidupan kita tentunya saudara pernah melihat In our lives, you may have seen this. bumper stiker yang mengatakan, There's a bumper no sticker God, that says, no peace. No God, no peace. No Jesus, no peace. No Jesus, no peace. Ya. Oleh sebab itu penting di dalam kehidupan kita untuk kita mengetahui akan Allah, mengenal Allah, mengenal kebenarannya lebih dahulu. it is important for us to know God, to know His truth, Maka dari itu akan ada damai. and there will be peace. Kalau Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita, If Jesus in our lives, maka dari itu akan ada sesuatu kedamaian di dalam kehidupan kita. there will be peace in our life. Ya, damai sejahtera Allah akan melampaui segala hal, ya, dikatakan akan memelihara hati dan pikiran kita. The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds. Dan bahkan apa yang dikatakan di dalam kitab Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Colossians, let the peace of God rule in your heart. Izinkan akan damai daripada Yesus ada di dalam kehidupan kita. Allow the peace of Jesus to be in our life. Maka dari itu kita akan hidup sebagai orang pembawa damai. And we will live like a peacemaker. Kita tidak akan bertengkar satu dengan yang lain. We're not going to fight with each other. Dari perkataan kita pun tidak akan menyakitkan Our orang. words will not hurt others. Dan akan mudah sekali untuk kita say I'm sorry. It's very easy for us to say, I'm sorry. Ada amin saudara. Amen. Kenapa? Karena Yesus memerintah di dalam hati kita. Why is that? Because Jesus reigns in our From inside lives. akan keluar. From within, From it'll come inside out. out.
from the maka inside dari itu out. akan membangun akan relationship kita. It's gonna build our relationship. Dari dalam hati kita From akan the inside out. mengalir akan sesuatu perkataan-perkataan yang baik. From within our heart will come through good words. Kalau Kristus memerintah di dalam kehidupan Jesus reigns in kita. our heart. Ada amin saudara. Amen. Dan mari kita bersama-sama. Yang selanjutnya kita berdamai dengan Tuhan. Dan juga kita melakukan akan kehendak daripada Tuhan. Izinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu biarlah kita this one. Ya. Biarlah kita untuk boleh bersama-sama mengadakan sesuatu kehidupan di mana kita mengerjakan akan kehidupan kita. So the first is for God to reign in our heart. The second is so we can work our lives. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dan 23 yang berkata Ephesians 4:22-32. bahwa yaitu untuk setiap daripada kita dikatakan harus menanggalkan manusia lama. We need to put off our old self. Untuk kita meninggalkan akan manusia lama kita. To put off our old Ayat self. 23 mengatakan bahwa kita mengenakan akan manusia baru. To put on the new clothes, new man. Berarti untuk ada sesuatu tindakan kita untuk kita menanggalkan hal-hal yang tidak baik. So we need to put off something that is not good. Kalau hari ini saudara menyadari ada sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita, If today we realize that there is something bad Tuhan in mau our heart, tanggalkan. God wants you to put it off. Kalau perkataan-perkataan yang nggak baik, tanggalkan. Maybe words that are not good. Kenakan sesuatu yang baru, Put on something new. saudara akan menjadi pembawa damai. You will bring peace. Ada amin, saudara. Amen. Setiap daripada kita, Each one of mari us, kita menanggalkan sesuatu hal yang lama. let's put off the old self. Kenakan sesuatu yang baru. Put on something new. Kasih daripada Tuhan. The love of God. Kasihlah sesamamu Love manusia. one another. Ya, lakukan sesuatu perintah daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Blessed are those who work for peace. Biarlah setiap daripada kita mau menjadi pembawa damai. May each one of us becomes peacemaker. Saudara akan diberkati. You will be blessed by God. Saudara akan diberkati. You will be blessed by God. Ada amin, saudara. Amen. Berapa banyak mau diberkati Tuhan? How many wants to be blessed? Tanggalkan manusia lama. Put off your old self. Tanpa menanggalkan akan manusia lama kita. If we don't put off our old self, Kebiasaan-kebiasaan yang menyakitkan. that habits that hurt Tanggalkan. others, Kenakan sesuatu yang baru. put on new self. Mungkin ada sesuatu perseteruan. Maybe there is conflict. Mungkin ada sesuatu hal-hal di mana ya keserakahan, bahkan firman Tuhan katakan. Maybe there's greed, the Bible says. Mungkin ada hawa nafsu. There's evil desires. Ya, sering kita nggak bisa mengendalikan akan hawa nafsu kita. Sometimes we cannot control ourselves. Tanggalkan, Put it off. kenakan sesuatu yang baru. Put on something new. Minta Tuhan Ask untuk God merubah akan to kehidupan, change our heart, untuk merubah akan iri hati kita, to change our envy, untuk merubah akan kesombongan kita, to change us being untuk proud, merubah akan kebebalan kita, our stubbornness, merubah akan hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang jahat yang ada dalam kehidupan kita. to change all the evil thoughts in our heart. Tuhan ingin menjadikan kita untuk menjadi pembawa damai. God wants us to turn into peacemakers. Sekali lagi, kita tidak dapat merubah akan dunia ini. One more time, we cannot change the world. Tetapi perubahan itu, kalau berhubungan dengan saudara, lakukan. But if change, if that relates to you, do it. Ada amin, saudara. Amen. Kalau hal itu tergantung dengan kita, If it depends on us, kalau ada hubungannya dengan kita, if there's relationship with us, biarlah kita melakukan. let us do it. Jangan kita tunggu orang lain. Let's not wait for others. Jadikan bagian pembawa damai melalui kehidupan kita. Let us be peacemakers in our lives. Dunia ini sepertinya nggak menyukai damai, It seems that the world doesn't like peace, tapi anak-anak Tuhan dapat membawa damai, but God's children can bring peace, terutama di dalam keluarga saudara. especially in your family. Kalau ada damai di dalam rumah tangga There saudara, is peace in your family. saudara nggak akan bertengkar dengan tetangga saudara. You will not fight with your neighbors. Ada amin, Amen. saudara. Anak-anak saudara nggak akan bertengkar dengan tetangga saudara. Your children will not fight with their children. Ya. Kalau nanti semua kehidupan keluarga
saudara memberikan impact kepada tetangga saudara, Once our family's life brings impact to our maka neighbors, dari itu komunitas saudara akan menjadi komunitas yang damai. your community will be a peaceful community. Nggak ada iri hati, No more envy. nggak ada yang mana pencurian di situ. No more theft. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita hidup sebagai pembawa damai. Live as peacemakers Melalui kehidupan kita through our lives kepada komunitas kita. in our community. Komunitas kita akan mempengaruhi kota kita. Our community will Kota kita influence akan our city, mempengaruhi akan negara city kita. to nation. Negara kita akan mempengaruhi akan Our dunia. nation will impact the Menjadi world pembawa damai. to bring peace, Bukan pembawa senjata, not to bring tapi guns, pembawa damai bagi to bring dunia. peace for this Ada world. amin, saudara. Amen. Mari kita berdoa.